Assalamualaikum, hai Re, kita ketemu lagi dalam video kita kali ini. Oke, langsung aja. Jadi semester ini saya lagi mengampu mata kuliah perilaku organisasi. Ya, saya harap bagi yang lagi mengampu mata kuliah ini, video ini bakal membantu ya sedikit banyak, dan terutama untuk mahasiswa-mahasiswa saya, pay attention ya Re ya, gitu loh. Saya tahu kalian lagi banyak kesibukan juga, jadi saya harap kalian, kita semua bisa memaksimalkan platform yang sudah disediakan oleh Google ini ya, yaitu YouTube. Oke, kita lanjut aja. Well, sebelum kita kulik lebih spesifik tentang perilaku organisasi, saya mau kasih sedikit pencerahan nih ya. Jadi kita bahas tentang organisasi ya, atau perusahaan. Organisasi atau perusahaan ya. Dalam proses berjalannya pasti mempunyai yang namanya tujuan. Ya, tujuan ini bisa dicapai dengan bantuan-bantuan human resources-nya ya. Human resources-nya itulah yang akan kita amati, yang akan kita pelajari pada mata kuliah perilaku organisasi ini ya. Selain budaya dalam organisasinya, kita juga akan mengamati human resource-nya. Kenapa sih human resource-nya ini kita pelajari ya? Karena setiap human resource atau individu ini memiliki keunikan-unikan sendiri ya. Keunikan ini dipengaruhi oleh banyak faktor ya Re ya. Yang pertama ada budaya, umur, pendidikan, latar belakang, bahkan masa lalu pun juga ikut mempengaruhi karakteristik individu-individu dalam human resources organisasi. Oke, kita mulai spesifik lagi ya. Yang saya sebutkan human resource itu tadi ya, yang akan lebih spesifik lagi kita akan mempelajari yang pertama tentang individu. Kemudian kita akan juga mempelajari tentang kelompok dan struktural ya. Jadi dalam perilaku organisasi ini kita akan menganalisis dari tingkat individu, kelompok, dan struktural organisasinya ya. Yang mana setiap analisis itu akan diberikan treatment ya yang berbeda ya. Contohnya gimana? Contohnya akan saya jelaskan sebentar lagi. Oke, seperti yang saya udah jelaskan tadi ya, kita akan menganalisis beberapa hal. Yang pertama kita akan menganalisis dari tingkat individual dulu ya. Dalam individu atau karakteristik individu ini sifatnya beraneka ragam ya, dan kemudian personalitinya itu berbeda jelasnya tiap individunya, dan value dari setiap individunya itu akan berbeda juga ya. Disitulah peran perilaku organisasi ini ya, yang akan memproses atau menganalisis ya perbedaan itu tadi, keragaman, personalitas, kemudian nilainya ya, yang akan kita proses ini apanya gitu ya. Kalau dari segi individu, yang pertama ini bisa emosi ya, emosinya akan kita proses dulu ya. Kita harus apakan nih gini biar individu ini emosinya terkontrol, kemudian motivasinya meningkat, kemudian punya persepsi yang positif, dan mempunyai kemampuan untuk membuat keputusan ya. Yang diharapkan apa nih dari analisis tingkat individu? Outcomes yang diharapkan yang pertama adalah attitude-nya jadi bagus ya, kemudian stresnya jadi lebih berkurang ya, karena setiap pekerjaan pasti punya pressure-nya masing-masing. Kemudian ada tes performance ya, yang mana diharapkan jadi lebih baik. Kemudian ada citizenship behavior-nya jadi lebih baik lagi. Kemudian kalau kita berbicara tentang analisis tingkat kelompok atau grup ya, karakteristiknya ini gimana sih ya yang harus kita amati itu ya. Yang pertama, struktur dalam grup itu gitu ya, sehat enggak gitu loh ya. Ada yang leadernya, kemudian membernya ada enggak ya. Kemudian ada group roles ya. Kemudian ada responsibility dalam grup ya, tanggung jawab ini berjalan sesuai
sesuai SOP yang berjalan atau tidak ya. Apa aja nih yang akan kita proses dari analisis tingkat grup atau tingkat kelompok ini? Yang pertama yang bisa kita lakukan, kita harus memproses komunikasinya ya, komunikasi antar individunya lagi-lagi ya. Kemudian proses leadershipnya, kemudian power control dan politiknya dalam grup ini ya harus kita kontrol juga ya, karena ini berhubungan dengan beberapa individu yang jelas kita akan menghadapi tentang konflik dan negosiasi ya. Nanti yang diharapkan outcomes-nya apa nih setelah kita menganalisis tingkat kelompok nih? Jadi yang kita harapkan adalah kerjasama grupnya ya, atau fungsi grupnya ini berjalan dengan semestinya ya, karena setiap perusahaan punya SOP atau goals yang berbeda-beda. Jadi kita simpulkan aja grup ini harus berjalan sesuai fungsinya. Kemudian yang terakhir ada analisis tingkat organisasional atau struktur gitu ya, strukturalnya gitu ya. Apa nih yang akan kita amati? Yang pertama strukturnya ya, kemudian culture atau budayanya, budaya dalam organisasional ini ya, dalam sebuah perusahaan ini harus kita analisis ya. Kemudian dari structure dan culture itu apa sih yang kita analisis ya? Yang pertama kita bisa analisis dari human resource management-nya, kemudian kita terapkan ya, kita praktekkan yang sudah kita analisis ya. Jadi sehingga diharapkan outcomes-nya adalah productivity dan survival. Jadi ketika struktural ini sudah dievaluasi ya, diharapkan produktivitas meningkat dan bisa survive ya dalam kondisi tertentu gitu ya, karena pasti semua organisasi, semua perusahaan mempunyai challenge-nya masing-masing. Oke, itu tadi part 1 dari pengenalan kita tentang perilaku organisasional ya. Kita akan lanjut di part 2 di video berikutnya, jadi kalian stay tune aja. Kita lanjut di video berikutnya.